kita masih bersama dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Bang, setelah lari-lari, tinju. Bang Wamen, Ya saya tinju. Tinju. Gitu. Wah, kuat juga ya. Nah, coba tinju, coba kamu tinju. Aduh, saya kelihatan kalau nggak pernah olahraga kalau tinju. Aduh. Bang, ini sambil olahraga juga nih, pengen nanya-nanya nih, Bang. Kita kan kalau kloter pertama berangkat kan 22 April ya? Iya, 22 April, 21 itu sudah mulai ada yang ke asrama ya. Nah, itu ya, misalnya Banten, kemudian Jakarta, dan beberapa kloter lainnya itu tanggal 22 sudah terbang. Nah, dalam eskalasi perang Amerika Serikat, Israel, Iran, seberapa aman wilayah udara untuk jemaah haji kita nih, Bang? Iya, makanya kemudian kita kan tidak bisa tebak ya dinamika yang berkembang. Bisa jadi eskalasinya meningkat, syukur-syukur eskalasinya terus menurun. Makanya kemudian kita mempersiapkan seluruh skenario. Kan kami sebutkan di awal yaitu ada 3 skenario. Pertama tentu skenario pertama pasti berangkat ya. Jadi jamaah haji tidak usah khawatir. Insya Allah semua persiapan untuk keberangkatan haji sudah 98% sekarang. 98%. Ya tinggal keberangkatan saja. Semua persiapan sudah matang, pun demikian dengan pemerintah kerajaan Arab Saudi juga mempersiapkannya dengan matang. Jadi ya keberangkatan kalau kemudian misalnya jalur udara dirasakan tidak aman, maka kami akan bicara kemungkinan untuk mengalihkan rute. Jadi ada 2 alternatif, yaitu rute selatan melalui Sri Lanka, kemudian ada rute melalui Afrika. Tapi masing-masing punya konsekuensi, yaitu waktu yang bertambah. Misalnya Afrika itu bisa bertambah 6 jam, kemudian melalui Sri Lanka bisa bertambah 4 jam, ditambah lagi, itu pasti kos penerbangan bertambah. Kosnya berkali-kali lipat ya? Iya, betul. Tapi kami sesuai dengan pesan Presiden Prabowo, jangan sampai kemudian memberatkan jamaah. Maka yang akan dipersiapkan adalah keuangan haji yang dikelola oleh BPKH. Nah, kemudian kedua, kalau kemudian tentu yang kita harapkan normal ya. Yang kedua tentu adalah kalau kemudian pemerintah Indonesia memutuskan penundaan. Penundaan artinya yang berangkatnya tahun 2000 digeser jadi 2027. Tentu ini bagian yang tidak kita harapkan. Kemudian ke penundaan, sedangkan Arab Saudi tidak menunda misalnya. Maka kita akan melakukan renegosiasi dengan pemerintah Arab Saudi. Kemudian ketiga ya seperti zaman COVID, penundaan dari 2 belah pihak. Nah ini pasti bergeser di 2027. Tapi opsi kedua dan ketiga ini bukan opsi yang kita harapkan. Yang tentu yang kita harapkan dan kita persiapkan adalah opsi pertama. Jadi jamaah haji yang akan berangkat 2026 tidak perlu khawatir. Semua opsi kami persiapkan. Dan yang paling penting pesan Presiden Prabowo begini, yang paling penting, yang pertama dan utama itu adalah keselamatan jamaah. Itu ya orientasi kami. Karena jemaah ini banyak yang lansia ya. Betul, juga 25%. 25%, mitigasi medis juga perlu ya, Pak? Betul, jadi gini, 177.000 jamaah kita itu RISTI namanya. RISTI itu resiko tinggi, artinya mereka punya penyakit bawaan, segala macam, yang punya resiko tinggi terkait dengan kegiatan fisik. 25%-nya dari total 203.000 orang itu adalah lansia. Jadi sudah RISTI, mereka lansia lagi. Jadi sekitar 177.000. Nah oleh sebab itulah kenapa peran dari petugas haji itu signifikan dan krusial. Jadi makanya kami melatih petugas haji dengan sangat serius, terutama kapasitas fisiknya, kapasitas fikih dasarnya, dan kapasitas bahasa Arabnya, supaya kemudian mereka bisa membantu jamaah-jamaah haji kita yang resiko tinggi dan lansia ini beribadah dengan baik. Nah, kalau mereka saja secara fisik tidak prima, ya bagaimana bisa mengasistensi dan menolong jamaah gitu. Termasuk juga tadi disampaikan Bang Wamen kos ya. Ini kalau kosnya akhirnya pilihannya kita tidak berharap ke sana ya, kita harap opsi pertama yang bisa dilakukan. Tapi kalau memang ada kos bertambah dengan merubah rutenya begitu, anggaran kita bagaimana Bang negara? Ya, kan tahun 2022 itu tidak ada keberangkatan haji. Artinya kita punya saving yang cukup di BPKH, karena ada 1 tahun di mana tidak memberangkatkan jamaah haji. Nah, artinya kos tambahan
itu bisa kita bebankan pada keuangan haji yang dikelola oleh BPKH. Nah, tentu ini semuanya akan dibicarakan dengan DPR RI bersama-sama. Ini juga akhirnya banyak yang nanya, karena kita jurnalis kadang-kadang dianggap sok tahu gitu, padahal belum tentu ya Bang ya. Ini kalau misalnya yang daftar haji, gimana caranya kita tahu bahwa skenario terburuk penundaan itu terjadi? Apa pilihan yang akhirnya harus diambil pemerintah ketika itu diambil Bang? Ya tentu pertama pertimbangan dari otoritas keamanan, baik otoritas keamanan penerbangan di dunia maupun Indonesia, kemudian otoritas keamanan Saudi Arabia dan tentu juga otoritas keamanan Indonesia. Jadi baik itu melalui Kementerian Luar Negeri maupun dari pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Jadi dalam hal ini Kementerian Haji kan menerima saja. Kami given dari banyak pertimbangan-pertimbangan, baik itu dari otoritas keamanan maupun Kementerian Luar Negeri, baik itu yang di Indonesia maupun dari Saudi Arabia. Jadi pada prinsipnya Kementerian Haji ikut pertimbangan-pertimbangan dari mereka-mereka yang punya otoritas. Kalau sekarang kondisi di sana bagaimana Bang Wamen? Iya, kalau di Saudi Arabia dalam hal ini Makkah dan Madinah itu akan aman ya. Bahkan persiapan pemerintah kerajaan Saudi Arabia sudah matang sekali dan sama sekali belum ada pembicaraan itu terkait dengan opsi-opsi penundaan. Sama sekali belum ada? Belum ada. Yang ada adalah persiapan yang matang. Kemarin bahkan Menteri Haji dan Umroh Saudi Arabia bicara dengan Menteri kita, Pak Gus Irfan, menyatakan persiapan Indonesia cepat sekali, luar biasa. Beliau mengapresiasi persiapan Indonesia dalam keberangkatan tahun ini karena cepat dan sudah dipersiapkan secara dini, bahkan pemisahan sudah 100% sekarang. Nah, beliau mengapresiasi. Nah, saya insya Allah tanggal 28 akan berangkat ke Saudi, akan bicara dengan Wakil Menteri Haji terkait dengan opsi-opsi itu. Termasuk saya akan bicara di forum umroh di Saudi Arabia, di Madinah, terkait dengan pengelolaan umroh dan haji di tahun-tahun berikutnya. Termasuk penerbangan di Saudi juga tidak ada? Belum ada kan, sekarang itu penerbangan Saudi kan direct semua ke Indonesia ya, dan itu belum ada misalnya warning keamanan segala macam, itu belum ada. Ini sepertinya bentar lagi mau azan ya. Kita siap-siap dulu ya Bang ya. Ya, Nanti kita segera kembali pemirsa, tetap bersama kami.